Jadi kebenaran fikih bukan kebenaran mutlak, kebenaran argumentasi, paham nggak? Nah sekarang kita uji, kalian mazhabnya apa? Syafi'i. Masih relevan nggak mazhab Syafi'i? Ketika orang naik haji, mungkin nggak menghindar dari senggolan perempuan? Kalau ya Allah menghendaki senggolan batal, tidak mungkin Allah membuat aturan senggolan batal, sedangkan ada ibadah yang tidak bisa menghindar dari senggolan. Tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah, ayat Al-Quran, yang ia tidak meragukannya sedikit pun, lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain. Sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Ya, kata beliau, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, tegas, lagi jelas dari Al-Quran dan Hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang pada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih yang jelas dan nas yang gamblang. Kalau mau lihat agama, ya sudah kepada Al-Quran, ya kan gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, jangan melebar ke lebar. Tapi kita kan sepertinya hasil karya pemikiran para ulama itu menjadi agama juga. Nah itu ributnya kan di situ. Betul nggak? Oke, sekarang saya bertanya, biar berulang-ulang juga. Saya mau nanya nih, menyentuh nyenggol istri batal nggak butuhnya? Batal. Kata siapa? Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki? Kalau Ahmad bin Hambal? Tergantung. Kalau ada syahwatnya, kalau tidak ada syahwatnya, yang benar mana? Ini pertanyaan kurang ajar. Dalam wilayah fikih kita yang sopan dong, jangan hanya yang benar mana, sebab nanti berakibat kita dipaksa menyalahkan orang lain. Jadi kalau fikih alasannya apa? Selagi ada alasan silakan go ahead. Jadi kebenaran fikih bukan kebenaran mutlak, kebenaran argumentasi, paham nggak? Nah sekarang kita uji, kalian mazhabnya apa? Syafi'i. Masih relevan nggak mazhab Syafi'i? Ketika orang naik haji, mungkin nggak menghindar dari senggolan perempuan? Kalau ya Allah menghendaki senggolan batal, tidak mungkin Allah membuat aturan senggolan batal, sedangkan ada ibadah yang tidak bisa menghindar dari senggolan. Udah? Udah? Itu satu. Kemudian, karena kita senggolan, padahal ibadah-ibadah sebagai seremoni-seremoni kan bisa menjadi mediator untuk membuat kemesraan, untuk menyelesaikan pertengkaran, membangun kemesraan. Mah capek bertengkarnya ini, maghrib, sholat maghrib dulu yuk. Kayak berhenti nggak pertengkaran? Sambil berpeluk, sambil wudhu bersama. Ini gara-gara wudhunya batal, akhirnya istri kita minta anduk, dikewer gitu. Awas nyenggol. Sholatnya juga jaraknya jauh, nggak boleh deket-deketan. Oke? Mau saya terusin? Nah ketika kamu sakit, lumpuh, siapa yang berhak menyepoki kamu? Siapa yang membantu kamu wudhu? Nah kalau batal gimana? Di persoalan. Tapi kamu ngotot kan? Saya juga sama.
Saya juga bermadzhab Syafi'i juga. Jadi tahu mazhab saya. Saya mazhabnya Syafi'i. Itu atas pertimbangan sosiologis. Bukan kebenaran loh. Bukan kebenaran, sosiologis. Saya ikut mazhab Syafi'i itu dasarnya adalah kepentingan sosiologis. Sebab kalau saya wudunya tidak batal, sebab kalau saya melihara anjing, pondok ini bubar. Untungnya apa? Paham nggak? Ya sudah. Jadi saya mengajak rasional, lucu kan jadinya. Tetapi dalam prakteknya rasio saya mengalah. Lebih untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi. Ya mau dimaklumi. Apa sih munafik? Enggak. Oh gitu. Iyalah. Alaikum bisawil abam. Ya enggak juga sih. Jadi begini maksud saya. Jadi ketika dalam fikih ada argumentasi yang lebih kokoh, ya kan gitu. Ada argumentasi yang tidak sekokoh itu. Tapi pertimbangan sosiologis kita harus membela yang ini. Ya dong. Iya. Awas. Sebab bagaimanapun di penghujungnya kita tetap harus mengatakan yang pasti tidak ada. Batal pasti tidak. Tidak batal pasti tidak. Tergantung syahwat pasti tidak juga. Kita sama-sama tidak tahu. Yang tahu pasti siapa? Ya kenapa nggak nanya sama Allah? Pertanyaannya, bagaimana caranya bertanya kepada Allah? Goblok loh. Jadi selama ini Anda bertuhan, tapi Anda masih bertanya bagaimana cara bertanya kepada Tuhan. Kan jadi nggak paham saya. Lucu kan? Saya ingin mengatakan begini. Manusia ini bertanya kepada Tuhan seumur hidup hanya sekali, ketika mau kawin, baru istikharah. Selain itu, jadi Tuhan itu konsultan pernikahan. Kalau mau kawin istikharah, ya gimana sholat istikharah kan nanya, ya kan gitu. Baru nanya ketika mau kawin. Tapi ketika kita mau menanam cabai, nggak nanya. Ketika bikin rumah, kita mau berdagang, misalnya pekerjaan, nggak pernah nanya. Dasar kuminter kamu. Tahu kuminter? Ngaku pinter. Oke, maafkan semuanya. Tentang masalah batalnya wudhu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Istri itu akan menjadi mahram selama status istri. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi, gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menganggap tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, masuk dalamnya sini adalah istri. Mahram yang abadi seperti ibu, ya, tante, anak kandung, ini semua adalah mahram abadi. Ya memang sudah jelas-jelas tidak batal. Tapi kalau istri masih masuk dengan kategori semuanya umumnya dalam mazhab Syafi'iyah, wanita yang asing, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat, batal semuanya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang masalah wudu dan mandi, tayammum, aw lamastumun nisa, atau kalian melames para wanita. Kata Imam Syafi'i, kalimat lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Maka berarti aw lamastumun nisa menyentuh, tersentuh kulit sedikit, sengaja, enggak sengaja, batal semua wudunya. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dari kata lamas bukan yang lainnya,
Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita, artinya batal wudunya, syahwat atau tidak syahwat. Sedangkan ulama lain di sini kebetulan dalam masalah ini secara khusus 3 ulama yang lain yang dijadikan pegangan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya, berkata kalimat aulamastumun nisa adalah berarti jima atau sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Kalau tidak disengaja atau tidak ada syahwat, misalnya suami istri gandengan, tidak ada syahwat, maka jumhur mengatakan tidak ada atau tidak batal wudu. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya. Seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kata beliau, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lain dan supaya buntut perselisihan ini sehabis? Jawabnya ialah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah, ayat Al-Quran, yang ia tidak meragukannya sedikit pun lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Ya, kata beliau, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, tegas, lagi jelas dari Al-Quran dan Hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang pada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih yang jelas dan nas yang gamblang. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya, ya acuan dijadikan sebagai pegangan dari dalil qat'i, pasti niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka ulama. Khusus dalam masalah ini teman-teman sekalian, jumhur ulama menemukan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan akhirnya setelah Imam Ahmad datang Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis dalam bukunya juga tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sebuah statement yang akhirnya jadi pacuhan atau acuhan para jumhur ulama. Bunyinya adalah aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad mengatakan ada hadis sharih sampai kepada kami. Maka Imam Ahmad mengatakan makna hadis ini adalah harus dengan syahwat. Kalau Nabi SAW sebagai suami hanya sekedar mencium Aisyah karena bentuk kasih sayang, kayak orang sekarang Indonesia misalnya istrinya cium tangan suaminya kalau suaminya mau kerja, atau sekedar mengecup keningnya karena rasa sayang dan kasihan, maka itu semua tidak ada sama sekali syahwatnya, tidak batal, dan dalilnya jelas masalah ini. Kemudian ulama-ulama mulai merincikan di akhir hidup Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang merupakan guru sama murid, dan ini yang paling banyak perselisihan terjadi di antara keduanya, karena Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah, maka memang tidak terjadi perselisihan yang banyak di sini. Kemudian Imam Syafi'i tidak selisih banyak dengan Imam Malik karena Imam Malik gurunya, dan Imam Syafi'i menyusun hukum atau kerangka fikir-fikirnya dari kitab Muwatta, karena buku yang pertama dibaca dihafal adalah kitab Muwatta. Dia dengar di Madinah ada ulama besar Malik namanya, dia datangi sama Imam Syafi'i. Imam Malik mau uji dia, begitu datang mau belajar, memang kitab apa yang kau sudah hafal? Kata Syafi'i, kitab Muwatta, kitab anda saya sudah hafal. Maka Imam Malik mengetes, betul-betul sudah dihafal semuanya, diterima dan menjadi murid, gitu kan. Tapi perselisihan terjadi akhirnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, karena Imam Ahmad juga belajar dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan muridnya, tapi pendapat yang benar sebenarnya bukan murid ya. Cuma Imam Ahmad pernah mengajak Yahya bin Ma'in, salah satu sahabatnya juga, hadir di halakannya Imam Syafi'i, dan apa dia katakan? Ini ulama jadikan tolak ukur. Dia mengatakan, ayo kita duduk ke orang Quraisy itu, karena Imam Syafi'i turunan Nabi SAW. Kita duduk ke orang Quraisy itu karena kita akan mengambil adab dan akhlaknya. Jadi dia hadir di sana untuk mengambil adab dan akhlak dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i pada saat melihat Imam Ahmad datang sering diskusi, berbicara, dan ditemukan ternyata Imam Ahmad ini bobot ilmu dalam
Hadisnya sangat tinggi. Kata Imam Syafi'i, hai Ahmad, kalau telah sampai kepadamu hadis Nabi SAW yang bertolak belakang dengan pendapatku, maka sampaikanlah, karena kau lebih menguasai hadis dariku. Tapi kasus masalah perselisihan pendapat dalam masalah aulamas sumun nisa bukan di saat itu, teman-teman sekalian. Berjalan waktu, Imam Syafi'i di akhir hidupnya pindah ke Mesir. Imam Ahmad tinggal di Irak. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah jazirah Arab, maka Irak itu ada di sini, di pojok sekali, sisi timurnya jazirah Arab. Afrika, Imam Malik, Imam Syafi'i di Mesir, Mesir itu di pojok, di sisi baratnya. Ini jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Maka perselisihan yang terjadi banyak di antara dua imam ini justru pada saat sudah terpisah tempat. Termasuk masalah ini. Dan Imam Ahmad tidak bisa menyampaikan pendapat hadis ini kepada Imam Syafi'i karena jauhnya jarak pada saat itu. Padahal Imam Syafi'i sudah minta untuk disampaikan. Berarti dengan mengetahui histori sebab daripada perselisihan, teman-teman, kita jadi tahu kenapa sebabnya. Jangan fanatik buta di sini. Jelas-jelas di sini pendapat jumhur ulama benar karena dalilnya, hadisnya ada. Dan kita tidak katakan Imam Syafi'i salah, keliru begitu saja, tidak. Tapi Imam Syafi'i berijtihad dan kita hormati itu. Tapi ingat, bagi seorang muslim yang berijtihad, seorang muslim yang menuntut ilmu, dia harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Berarti pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad di sini yang mengemukakan hadis disentuh dengan syahwat baru batal, itu lebih harus didahulukan dengan tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan tidak mengatakan Imam Syafi'i itu salah, enggak, itu ijtihad beliau. Tapi datang generasi setelahnya, seperti kita sekarang, teman-teman sekalian, kita bisa baca semua buku. Mazhab Syafi'i kita bisa baca, mazhabnya Abu Hanifah bisa kita baca, murid-muridnya banyak menyusun buku-buku tentang mereka, kita bisa baca dan kita bisa tahu. Dan kita bisa tahu akar perselisihan dari mana. Dan sekarang dalam mazhab Syafi'iyah pun, yang mengembangkan pendapat Syafi'i rahimahumullah, yang mengatakan bahwasanya sentuh itu batal, mereka mengecualikan di tempat tawaf. Kesentuh di tempat tawaf tidak batal. Cuma sayangnya memang ada beberapa negara yang tidak mempelajari ilmu-ilmu ini, artinya tidak mempelajari poin-poin ini. Seperti kasus saya pernah tahun 89 di Kairo, belajar di Mesir. Waktu itu teman-teman sekalian, kalau kami mau belajar fikih, jadi kepala sekolahnya datang. Memang saya masih SMP waktu itu ya. Tapi dia bilang, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya sama sepupu saya angkat tangan. Siapa yang mazhab Maliki? Teman-teman dari Afrika angkat tangan. Siapa yang mazhab Abu Hanifah? Ya, teman-teman dari Turki, Eropa angkat tangan. Siapa yang mazhab Hanabila? Teman-teman dari Timur Tengah angkat tangan. Terus kami dipisah kelasnya. Yang mazhab Syafi'i ini gurunya, Abu Hanifah sana gurunya. Jadi saya waktu itu pelajari fikih Syafi'i, tidak pernah saya tahu Abu Hanifah bilang apa. Saya nggak, kecuali saya baca buku lagi. Tapi di kelas formal kita nggak pelajari. Jadi ngerucut ke situ. Nah, banyak teman-teman yang pulang dari Mesir ini membawa itu satu wajah, gitu kan? Dan akhirnya dianggap, oh yang lainnya sudah tidak benar ini. Karena dia tidak belajar itu memang. Setelah kami dapat beasiswa di Madinah, saya lihat guru-guru kalau masuk guru fikih. Saya lihat kok guru fikih cuma satu orang. Syekh ini datang, dia lagi. Ternyata dia begitu datang, teman-teman, dia datangkan. Misal hukum menjual anjing dalam Islam. Imam Syafi'i bilang gini, tidak boleh karena ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Abu Hanifah. Jadi satu orang ini merangkum 4 madhab. Ini 4 madhab, gitu kan? Dan tidak pernah kami temukan pendapat mengatakan karena harus pilih pendapat yang ini ya. Kan banyak orang bilang Timur Tengah fanatik dengan madhab Hanabilah, Imam Ahmad. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena kami alami sendiri. Bahkan saya bisa jamin teman-teman dari S1, S2, S3 semuanya mempelajari keempat madhab itu. Dan dalil-dalilnya semua dipaparkan. Serta di kelas pun dikatakan siapa yang dari teman-teman Afrika, Malikiyah. Kadang-kadang ulama fikih mengatakan ini loh madhab Malikiyah, ini buku kalian. Dalilnya itu harusnya diperhatikan di sini dan ini pendapat, jadi didiskusikan di kelas.
Sehingga kita betul-betul mengetahui masalah itu. Ini tidak menyalahkan Kairo ya, tidak menyalahkan Mesir segala. Saya cuma cerita pengalaman yang saya miliki. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, teman-teman yang mempelajari dari semua sisi ini, dia akan bisa mengetahui, oh ternyata kekeliruannya di poin ini. Tanpa harus menjatuhkan ulama-ulama yang lainnya. Allahu a'lam. Jadi yang diingatkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah sikap seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin atau ulil amr, dan apa yang wajib kita harus lakukan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dari ketaatan kepada mereka. Allahu a'lam.